Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abad Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010 atau dengan 3 digit NIM terakhir 010. Pada kesempatan kali ini, dengan mata kuliah mesin-mesin listrik, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Oke, kita lanjut. Nah, pada slide pertama itu terdapat pengantar sistem kontrol motor listrik, yang dimana itu terdapat definisi, komponen utama, dan perhitungan dari sizing komponen. Nah, kita bahas dulu definisi dari sistem kontrol motor, yang dimana definisi dan fungsi sistem kontrol motor yaitu untuk mengatur dan mengendalikan operasi motor listrik agar berjalan sesuai perintah dengan meningkatkan efisiensi, kestabilan, dan keamanan dalam penggunaan pada berbagai aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama dengan sistem kontrol motor listrik, yang mana itu pada sistem kontrol motor listrik terdiri dari sensor, pengendali aktuator, dan power supply yang bekerja bersama untuk mengatur kecepatan, torsi, dan arah putaran motor secara tepat dan efisien. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu pentingnya perhitungan dan sizing komponen. Nah, di mana perhitungan dan sizing komponen ini itu adalah sistem kontrol motor listrik yang sangat penting untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan keamanan kerja motor serta mencegah kerusakan akibat beban atau kelebihan arus. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan arus full load atau IVL, yang dimana definisi arus full load itu arus full load adalah arus listrik maksimum yang mengalir saat motor listrik bekerja pada beban penuh. Nah, arus ini penting untuk menentukan kapasitas dan keamanan komponen sistem kontrol motor. Untuk rumus dasar dan parameter yang digunakan, rumus dasar dari IFL itu adalah IFL sama dengan P per akar 3 dikali V dikali cos theta. Nah, parameter meliputi daya atau P, tegangan atau V, dan faktor daya atau cos theta untuk menghitung arus penuh beban motor listrik. Nah, selanjutnya itu pada contoh perhitungan IFL dengan menggunakan motor listrik, yang mana contoh perhitungan IFL motor listrik ini menggunakan rumus sama seperti tadi, P atau daya dibagi akar 3 dikali tegangan dikali cos theta. Nah, yang mana hasil ini akan menunjukkan arus saat beban penuh. Selanjutnya, nah, tujuan dan ruang lingkup dari penjelasan ini yaitu yang pertama itu fokus pada perhitungan arus motor atau IFL, terus pemilihan dan sizing komponen proteksi, dan pendekatan praktis dengan cheat sheet sizing. Kita bahas dulu pada perhitungan arus motor IFL. Tadi sudah saya jelaskan mengenai perhitungan beserta rumusnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yang mana fokus utama saya itu perhitungan arus beban penuh motor atau IFL, yaitu untuk menentukan kapasitas komponen kontrol yang tepat, memastikan keamanan dan efisiensi sistem motor listrik. Nah,
Terus pemilihan dan desain komponen proteksi itu harus mempertimbangkan jenis motor, arus beban, serta faktor keamanan untuk mencegah kerusakan akibat hubung singkat dan gangguan listrik lainnya. Nah, terus yang terakhir itu pendekatan praktis dengan cheat sheet seizing. Nah, pendekatan praktis ini menggunakan cheat sheet seizing untuk memudahkan perhitungan komponen sistem kontrol motor listrik secara cepat dan akurat untuk membantu pemilihan komponen tepat sesuai kebutuhan teknis. Nah, untuk contoh membaca cheat sheet pada PowerPoint saya, yaitu terdapat 3 kategori, yang mana tabel ukuran kabel sebagai fungsi arus. Nah, yang kedua itu ada daftar rating MCB dan kontaktor yang disarankan. Yang ketiga itu ada ilustrasi penggunaan cheat sheet pada kasus nyata. Nah, kita ulas terlebih dahulu pada tabel ukuran kabel sebagai fungsi arus, yang mana tabel ukuran kabel ini menunjukkan kapasitas arus maksimum tiap ukuran kabel untuk membantu menentukan kabel yang tepat agar sistem kontrol motor listrik itu bekerja secara aman dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada daftar rating MCB dan kontaktor yang disarankan, yang mana daftar rating MCB dan kontaktor disarankan berdasarkan arus nominal motor untuk memastikan proteksi optimal dan kompatibilitas komponen dalam sistem kontrol motor listrik. Nah, selanjutnya itu ilustrasi penggunaan cheat sheet pada kasus nyata, yang mana cheat sheet ini mempermudah identifikasi ukuran komponen motor listrik secara cepat, menghemat waktu, dan meningkatkan akurasi perhitungan serta pemilihan komponen pada kasus praktis. Nah, setelah mempelajari untuk membaca cheat sheet, selanjutnya itu tips agar memaksimalkan penggunaan cheat sheet-nya, yang mana penggunaan itu bersama data teknis motor. Nah, penggunaan bersama data teknis motor itu bisa dilihat pada datasetnya, yang dimana menggunakan data teknis motor itu bersama cheat sheet seizing itu untuk memungkinkan perhitungan komponen lebih akurat, memastikan komponen sesuai spesifikasi motor, dan meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem kontrol motor listrik. Nah, terus selanjutnya itu ada validasi hasil dengan perhitungan manual, yang mana validasi hasil seizing dari cheat sheet dengan perhitungan manual penting untuk memastikan akurasi komponen, untuk menghindari kesalahan desain dan meningkatkan keandalan sistem kontrol motor listrik. Nah, slide selanjutnya itu ada pemilihan kabel sesuai daya dan jarak. Nah, untuk pemilihan kabel itu kita lihat jenis kabel dan kapasitas arusnya, yang mana untuk jenis kabel itu menentukan kapasitas arus yang dapat dialirkan tanpa overheat. Pemilihan kabel harus mempertimbangkan daya motor dan jarak agar arus sesuai kebutuhan kerja aman. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan ukuran kabel itu berdasarkan IFL, yang mana ukuran kabel ditentukan berdasarkan arus beban penuh atau IFL untuk mencegah panas berlebih dan penurunan tegangan untuk memastikan keamanan dan efisien sistem kontrol motor listrik. Terus itu ada faktor koreksi panjang kabel dan suhu lingkungan. Nah, dari panjang kabel dan suhu lingkungan itu mempengaruhi resistansi kabel, sehingga harus diperhitungkan kembali untuk menghindari penurunan tegangan dan panas berlebih pada sistem kontrol motor listriknya. Oke, selanjutnya itu ada pemilihan kontaktor dan overload relay. Nah, pada pemilihan kontaktor dan overload relay itu ada tahapan yang namanya ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada fungsi dan kriteria kontaktor, yang dimana kontaktor itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik pada motor dengan kriteria pemilihan meliputi kapasitas arus, tegangan kerja, dan daya tahan mekanik untuk keamanan dan efisiensi sistem kontrol motor. Nah, selanjutnya itu untuk cara memilih kontaktor sesuai kapasitas arus.
Nah, pilihlah kontaktor itu berdasarkan arus beban motor dan faktor keamanannya. Nah, biasanya pada arus nominal motor itu terdapat pada 125 sampai 150% agar untuk mencegah kerusakan dan memastikan operasi stabil. Pada tahapan selanjutnya yaitu setting overload relay yang mana untuk proteksi keamanan motor. Dengan setting overload relay itu dilakukan untuk menyesuaikan arus setelahnya sekitar 1,1 hingga 1,25 kali arus nominal motor untuk mencegah kerusakan akibat beban berlebih dan menjaga keamanan motor. Nah, di sini juga ada tips penting dalam mendesain sistem kontrol motor. Perhatikan nih, kondisi operasi dan lingkungan. Nah, pastikan sistem kontrol motor itu dirancang sesuai kondisi operasi seperti suhu, kelembapan, dan getaran lingkungan untuk menjaga performa dan keandalan sistem secara optimal. Nah, selanjutnya itu gunakan proteksi berlapis untuk keamanannya, yang mana seperti safety safety device yaitu sekring, relay, dan sensor arus untuk mencegah kerusakan motor serta memastikan keamanan sistem kontrol secara menyeluruh dan efektif. Nah, yang terakhir itu selalu verifikasi dengan data teknis dan standar industrinya. Untuk mendesain sistem kontrol itu penting sekali. Kita sebelum mendesain itu harus membaca atau memahami datasheet dari komponen yang mau digunakan agar eh, agar sistem kontrolnya itu keamanannya dapat terjaga dan tidak merusak komponen yang digunakan. Nah, keunggulan dari memverifikasi desain ini itu untuk menjaga akurasi, keamanan, serta kinerja optimal komponen motor. Nah, pada pembahasan tersebut, ini ada ringkasan langkah perhitungan dan pemilihan komponen, yang mana pentingnya mengetahui IFL yang akurat. Untuk mengetahui IFL yang akurat, sangat penting untuk memastikan komponen sistem kontrol motor listrik bekerja optimal, mencegah kerusakan, dan meningkatkan efisiensi serta keselamatan operasional motor. Selanjutnya tuh pemilihan komponen yang sesuai dengan load atau beban, yang dimana pemilihan komponen harus disesuaikan dengan karakteristik beban, termasuk daya, torsi, dan jenis motor, agar sistem kontrol bekerja optimal dan aman dalam berbagai kondisi operasi. Pada slide selanjutnya. Nah, pada PowerPoint yang saya susun tadi, ini terdapat referensi dari referensi buku dan standar teknis. Nah, dari referensi ini itu teman-teman bisa lanjutkan untuk memahami pada bab pembahasan yang berjudul uh, tentang perhitungan dan sisi komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, dari referensi ini teman-teman bisa membaca-baca dan melanjutkan untuk memahami bagian-bagian yang teman-teman kurang paham. Nah, di sini itu terdapat referensi buku dan standar teknisnya, yaitu eh, dari standar buku itu seperti IEC dan IEE itu sebagai referensi utama untuk memahami teori dan praktek sistem kontrol motor listrik secara akurat dan sesuai standar industri. Nah,
Referensi selanjutnya itu ada simulasi dan praktikum perhitungan Ising yang dimana pada simulasi ini itu agar untuk memahami karakteristik motor listrik untuk memastikan akurasi perhitungan dan meningkatkan kemampuan desain sistem kontrol secara nyata dan terukur. Selanjutnya itu ada penggunaan software untuk desain sistem kontrolnya. Penggunaan software desain sistem kontrol motor listrik itu mempermudah simulasi. Nah, pada percobaan-percobaan yang telah saya lakukan pada praktikum ini, untuk software desain sistem kontrolnya itu bisa menggunakan MATLAB atau Simulink, atau bisa juga untuk desain kontrol sistemnya itu menggunakan software CAD-Simu. Nah, agar ketika mendesain menggunakan software itu bisa menganalisis dan mengoptimalkan komponen untuk meningkatkan akurasi perhitungan serta efisiensi dalam proses desain dan pengujian. Nah, eh, cukup sekian pemaparan presentasi saya. Jika ada kesalahan atau bahasa yang tidak tertata atau mungkin salah dalam pengertian untuk menjelaskannya, saya minta maaf. Kurang lebihnya penjelasan seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Muhammad Elkit Barat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.